Bagaimana berdakwah ataupun mensyiarkan Islam tetapi dengan cara-cara yang seperti ini? Di sosial media, saya menemukan sebuah postingan yang Masya Allah luar biasa ya. Di fotonya menunjukkan seorang kakek tua atau mbah-mbah, kalau kata orang Jawa itu, sedang memegang mic, mungkin lagi membaca Al-Quran ataupun membaca sholawat. Di keterangan tulisan dalam foto tersebut dituliskan, masjidnya orang NU, kalau habis azan berisik, suka nyanyi-nyanyi, mengganggu orang yang sholat sunnah. Lalu di kolom komentar itu diserbu para pengikutnya ya. Yang ditengarai ini memang postingannya orang-orang yang menyuarakan dakwah salafi. Masya Allah, banyak sekali komentar-komentar hujatan, menyalahkan, menuduh, mengganggu orang lain, bernyanyi seperti di gereja, dan lain sebagainya. Disclaimer dulu ya, saya termasuk orang yang setuju harus ada batasan terkait penggunaan speaker masjid yang harusnya diatur itu desibelnya dan juga tidak hidup 24 jam nonstop juga. Intinya tidak mengganggu dan tertib lah. Tapi titik tekannya di sini saya ingin menyampaikan bahwa oke lah, kita tidak setuju dengan praktik-praktik keagamaan kelompok-kelompok lain ataupun umat muslim lain. Tetapi jangan sampai kita dalam taraf menghina atau melecehkan. Nah, di postingan tersebut digambarkan seorang kakek tua ya, orang desa ini, pasti orang desa ini, yang mungkin membaca sholawat ataupun Al-Quran di masjid, entah itu sebelum azan ataupun sesudah azan biasanya. Jadi mbah-mbah ini atau orang tua ini menjadi objek bulian karena memang diposting, dan orang-orang yang membuli itu menyalahkan, menyamakan dengan berbuat dosa, kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan nggak tahu apa yang dilakukan oleh mbah ini. Oke, kita tidak sependapat, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala meridhoi bagaimana, dan dinarasikan di situ bernyanyi seperti di gereja misalnya. Itu sungguh-sungguh tuduhan yang keji dan malah membuat musuh-musuh Islam itu tertawa karena saling menyalahkan antara umat muslim. Mungkin orang-orang yang kontra berpikiran begini, oh, melaksanakan sholawat atau membaca Al-Quran keras-keras dengan menggunakan mic itu bertujuan untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Itu enggak juga sebenarnya. Kenapa? Kalau mau tahu antropologi orang desa itu ya, mereka itu ploslong bahasanya itu. Mereka ya melaksanakan apapun yang diyakini oleh mereka itu benar ya, jalan-jalan aja gitu, ikhlas-ikhlas saja, tidak ada tendensi apapun. Ini harus begini, kita dapat pahala segini dan lain sebagainya. Dan itu tidak disadari oleh orang-orang yang membuli ini. Dengan membuli, dengan memposting, dengan caption-caption yang tidak pantas, bahkan itu bisa masuk dalam kategori iri hati, dengki dengan orang tersebut. Maka yang tadinya mungkin untuk ingin menunjukkan kesalahan orang, ya kan, ini diposting pasti pengen nyari kesalahan kan, menunjukkan kejelekan orang menurut mereka ya. Ini pun sudah dalam taraf dimana maksud dari dakwah itu tidak tersampaikan. Bagaimana berdakwah ataupun mensyiarkan Islam tetapi dengan cara-cara yang seperti ini, menyakiti orang, menuduh, berprasangka bahwa orang tersebut melakukan hal yang tidak benar menurut mereka dan mereka merasa benar. Apakah itu tidak termasuk sifat ria dan sombong? Bahwa syiar Islam itu bertujuan untuk mensyiarkan, menyebarkan, menuliskan, menyampaikan ajaran-ajaran serta nilai Islam. Orang-orang awam desa itu ya tidak terlalu mementingkan ataupun terlalu memikirkan hal-hal yang jelimet. Bahwa mereka mungkin menurut pendapat orang yang membuli ini atau menyalahkan ini salah, mereka sebenarnya bodoh amat juga. Tetapi kenapa orang-orang yang memposting atau membuli ini merasa bahwa dirinya lebih baik atau lebih benar dari orang yang ada dalam foto tersebut gitu kan? Atau ilustrasi yang disampaikan itu seolah-olah merendahkan kan gitu. Walaupun saya tidak setuju dengan penggunaan berlebih terhadap speaker di masjid misalnya, tapi kalau caranya seperti ini ya sudah, nggak apa-apa sebenarnya. Ya udah, syiarkan saja sholawat, membaca Al-Quran, dibandingkan dengan misalnya gitu kan, daripada
dengerin sound horeg dan lain sebagainya, ya mending dengerin suara speaker masjid dari orang yang bersolawat atau membaca Al-Quran. Itu lebih utama. Kalau dakwah-dakwah seperti ini yang terus diunggulkan oleh kaum-kaum salafi, maka jangan salahkan juga orang-orang yang disalahkan oleh mereka, orang-orang yang dituduh-tuduh oleh mereka itu membalas dan mengcounter. Itu sifat alamiah. Karena dakwah-dakwah aswaja pun dengan segala tuduhan-tuduhannya itu adalah utamanya membangkitkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan Islam secara benar di tengah-tengah masyarakat secara damai. Tapi silakan saja kalau menurut Anda ini yang menganut manhaj salaf atau salafi itu mau melakukan dakwah yang seperti ini terus-menerus, silakan saja. Monggo. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat iri, dengki, hasud, dan caci maki. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.